Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang kemurnian nasab Rasulullah. Beberapa waktu lalu, Kiai Marzuki Mustamar menegaskan pentingnya menjaga nasab keturunan Nabi, terutama agar kita tidak sembarangan menghormati atau bahkan mentabaruki seseorang yang ternyata bukan keturunan Nabi. Dalam konteks ini, verifikasi dan validasi itu penting, dan ini relevan banget di zaman sekarang, di mana klaim-klaim keturunan sering muncul tanpa dasar yang jelas. Jadi mari kita telaah bersama bagaimana kita sebagai umat Islam harus menghadapi persoalan ini. Apakah benar kita perlu memverifikasi nasab keturunan Nabi? Bagaimana dampaknya kalau kita salah tabaruk kepada orang yang bukan keturunan Rasulullah? Yuk kita bahas tuntas dalam video ini. Kita tahu bahwa keturunan Rasulullah SAW atau dzurriyyah Nabi memiliki tempat istimewa dalam hati umat Islam. Hal ini bukan tanpa alasan, karena mereka dianggap sebagai perpanjangan dari warisan Nabi, baik dalam hal ilmu, akhlak, dan keberkahan. Tapi kita juga harus kritis, karena status ini bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang hanya mencari keuntungan duniawi. Seperti yang dikatakan oleh Kiai Marzuki, kalau kita sampai salah orang, bahkan kita bisa memberikan mobil, uang kepada orang yang ternyata bukan keturunan Nabi asli, itu jelas merugikan kita. Penting untuk diingat, Rasulullah memang meninggalkan keturunan untuk umat, tapi kita punya kewajiban untuk menjaga kemurnian nasab ini. Jangan sampai orang yang mengaku-ngaku keturunan Nabi ternyata hanya memanfaatkan kedudukan ini untuk kepentingan pribadi. Teman-teman semua, dalam Islam kita seringkali diminta untuk teliti dalam segala hal, dan hal ini juga berlaku dalam masalah nasab. Kiai Marzuki menekankan pentingnya verifikasi, baik itu dengan bukti naskah, dokumen keluarga, atau bahkan kalau diperlukan dengan genetika, yaitu tes DNA. Sebab menjaga nasab Rasulullah adalah bagian dari menjaga kehormatan umat. Lihat saja bagaimana ulama terdahulu sangat teliti dalam memverifikasi hadis. Lebih dari 100.000 hadis yang ada, hanya sekitar 4.000 yang dinyatakan sahih oleh Imam Bukhari. Ini karena penelitian mendalam dan sangat ketat untuk memastikan bahwa apa yang dianggap sebagai sunnah Rasul benar-benar berasal dari beliau, bukan dari tokoh yang tidak jelas seperti Abu Jahal misalnya. Jadi kalau kita mau menjaga sunnah, menjaga nasab Rasulullah juga tak kalah penting. Verifikasi ini sangat penting agar kita tidak tertipu oleh klaim yang tidak benar. Mungkin terlihat sepele, tapi kalau kita salah dalam hal ini, dampaknya bisa besar bagi kepercayaan umat terhadap keturunan Nabi. Selanjutnya ada poin yang sangat menarik dan penting, yaitu soal keikhlasan. Kiai Marzuki mengingatkan kalau setelah dilakukan verifikasi, seseorang ternyata bukan keturunan Nabi, mereka harus ikhlas menerima hasil tersebut. Ini bukan soal gengsi, tapi soal menjaga kemurnian nasab Rasulullah. Bayangkan, ada orang yang selama ini ngaku-ngaku keturunan Nabi, dan setelah itu diverifikasi ternyata bukan. Kalau dia orang yang benar-benar punya niat baik untuk menjaga Islam dan nasab Nabi, dia harus ikhlas untuk menerima kenyataan ini dan keluar dari klaim tersebut. Sebaliknya, kalau dia malah ngotot mempertahankan klaimnya meski terbukti palsu, ini justru menunjukkan bahwa dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kebenaran Islam. Di sini kita bisa belajar betapa pentingnya keikhlasan dalam menjalankan agama. Jangan sampai demi kepentingan pribadi, kita merusak nama baik keturunan Rasulullah. Ingat, keikhlasan adalah bagian penting dari akhlak Islam yang harus kita pegang teguh.
Salah satu poin menarik yang disampaikan oleh Kiai Marzuki adalah soal kalkulasi logis dalam klaim nasab. Jadi ada yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad ke-28. Nah, kalau dihitung-hitung secara logika, jarak antara Nabi Muhammad dengan kita saat ini sekitar 1500 tahun. Kalau setiap generasi itu butuh waktu 25 tahun, klaim generasi ke-28 itu sangat tidak masuk akal. Karena itu berarti banyak generasi yang melahirkan di usia yang sangat lanjut, seperti 50 tahun lebih. Padahal secara umum, orang menikah di usia 20-30 tahunan. Klaim-klaim seperti ini harus kita lihat dengan logika, karena agama Islam sendiri mendorong kita untuk selalu berpikir kritis dan logis. Jangan sampai kita tertipu oleh klaim-klaim yang tidak berdasar, dan malah menjauhkan kita dari kebenaran. Kiai Marzuki juga menyinggung soal pemalsuan sejarah. Ini bukan hanya soal nasab, tapi juga menyentuh berbagai aspek lain, termasuk makam palsu, sejarah NU yang dipalsukan, dan bahkan gelar pahlawan nasional. Pemalsuan ini adalah kebohongan besar yang sangat merugikan kita sebagai umat dan bangsa. Dalam konteks agama, pemalsuan nasab sama bahayanya dengan pemalsuan hadis. Kalau ada perawi hadis yang ketahuan sekali berbohong, hadisnya dianggap palsu. Nah, kalau ada orang yang berkali-kali berbohong soal nasab, bagaimana mungkin kita masih percaya dengan ucapannya? Ulama di masa lalu sudah memberikan contoh bagaimana ketelitian dan kejujuran menjadi landasan penting dalam menjaga agama. Maka kita pun harus mengikuti jejak mereka, terutama dalam hal menjaga kebenaran nasab Rasulullah. Sebagai penutup, teman-teman semua, menjaga kemurnian nasab Rasulullah bukan hanya tanggung jawab ulama, tapi juga kita sebagai umat Islam. Jangan mudah terpesona oleh klaim-klaim keturunan Nabi tanpa ada bukti yang valid. Verifikasi itu penting, dan keikhlasan dalam menerima hasil verifikasi juga tidak kalah penting. Mari kita jaga warisan Rasulullah SAW dengan penuh kehati-hatian dan kejujuran. Barokah yang kita cari dari keturunan Nabi akan lebih bermakna jika kita memastikan bahwa mereka benar-benar berasal dari garis keturunan yang sah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.